dalam lindungan Tuhan. Tidak saya dewasa. Saya awali dengan mengaturkan Pananjali 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Astra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Hari ini saya akan menampilkan video praktek mengajar Senin 7 Desember 2020 pukul 9.30 WITA. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Mister di pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Bukti. Senin 7 Desember 2020, Mister awali dengan mengatakan Pananjali 5. Om Swastiastu. Anak-anak semua, apa kabar? Astungkara baik, Kabar baik. Ya, semoga baik, Mister. keadaan sehat ya. Jadi di musim penghujan ini tentunya kita juga mengalami sedikit kendala di dalam proses pembelajaran, terutama masalah jaringan ya. Nah, jadi harapan Mister, kalian tetap konsisten di dalam pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media Zoom. Adapun aturan yang harus kalian ikuti dalam pembelajaran ini, untuk video silakan terus dihidupkan agar memudahkan Mister memantau kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan. Kemudian untuk audio silakan dimatikan. Apabila kalian bertanya ataupun menanggapi pembelajaran yang kita sampaikan, silakan audionya dimatikan. Nah, kemudian untuk alat yang kalian siapkan, Yaitu yang pertama adalah alat tulis berupa buku catatan, buku agama Hindu yang sudah Mister berikan. Nah, kemudian alat tulis juga ingat disiapkan. nah kemudian untuk anak-anak yang sudah bergabung di room, silakan lakukan pengabsenan di Google Form yang kita sudah kirim. Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa bergabung, silakan ketua kelas disampaikan bisa mempelajari buku yang sudah share di WA. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan awali dengan berdoa. Untuk Julia, silakan dipimpin untuk melaksanakan doa. Mister, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Awawiwasanam Siddha. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Julia sudah memimpin pelaksanaan doa. Untuk mengingatkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, siapa yang bisa menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di India? Nah, Mister persilakan bagi yang bisa menjawab atau memberikan sebuah tanggapan, Mister persilakan. Izin Mister, kalau boleh saya ingin menjelaskan. Ya, silakan Restu. Jadi terima kasih atas waktunya Mister. Jadi perkembangan sejarah agama Hindu itu dimulai ketika bangsa Arya atau bangsa kulit putih datang ke lembah Sungai Sindu. Lembah Sungai Sindu itu ada penduduknya juga Mister, yakni bangsa Dravida atau bangsa kulit hitam. Nah, dengan kedatangan bangsa Arya ini, terjadilah akulturasi budaya di sana yang menimbulkan adanya kepercayaan lembah Sungai Sindu. Seperti itu Mister. Ya. Yang sekian Mister, terima kasih. Ya, bagus sekali Restu. Jadi perkembangan sejarah agama Hindu di India itu dimulai dari peradaban di lembah Sungai Sindu, yaitu yang penduduk aslinya adalah bangsa Dravida. Kemudian datanglah bangsa Arya yang datang menjajah bangsa Dravida. Kemudian di sana terjadi akulturasi budaya. Nah, kemudian timbullah kepercayaan lembah Sungai Sindu. Jadi dulu itu bukan Hindu namanya, tapi karena bangsa Persia yang datang sebagai bangsa pedagang, tidak bisa melafalkan huruf S, sehingga disebutlah kepercayaan lembah Sungai Sindu itu dengan kepercayaan lembah Sungai Hindu.
Nah, sehingga sampai sekaranglah agama kita itu namanya adalah agama Hindu. Nah, jadi suatu agama itu berawal dari sebuah kepercayaan atau keyakinan sehingga menjadilah sebuah agama. Nah, jadi agama itu ada karena apa? Karena sebuah keyakinan atau kepercayaan yang diawali dengan adanya kitab suci Weda, ada orang sucinya, ada tempat sucinya. Nah, kemudian itulah yang melatar belakangi adanya sebuah agama. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan zaman perkembangan sejarah agama Hindu di India? Itu terbagi menjadi 3 zaman. Silakan dijelaskan secara singkat. Mohon maaf, Mister, saya ingin mencoba, Mister. Ya, silakan, Catherine. Mister bisa mendengar suara saya? Bisa. Silakan, Catherine. Jadi, menurut materi yang saya pelajari kemarin, perkembangan sejarah agama Hindu itu dibagi menjadi 3, yakni zaman Weda kuno, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Dari yang saya pelajari, saya mendapatkan inti bahwa zaman Weda kuno itu dimulai dari datangnya bangsa Arya yang tergolong ras Indo-Eropa yang terkenal sebagai pengembara cerdas, tangguh, dan terampil. Lalu, di zaman Weda kuno ini muncul 7 maharesi penerima wahyu, yaitu Saptaresi. Lalu untuk zaman Brahmana, nah pada zaman ini keaktifan beragama ditonjolkan dengan menguraikan agama-agama berkorban, upacara-upacara berkorban, membicarakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta asal-usul upacara tersebut. Intinya pada zaman Brahmana itu muncul menonjolkan upacara-upacara, Mister. Lalu untuk zaman Upanishad, zaman ini merupakan zaman yang terakhir. Upanishad berarti duduk berdekatan dengan guru untuk menerima wejangan-wejangan suci yang bersifat rahasia. Seperti itu pengertian saya, Mister. Terima kasih. Ya, bagus ya. Nah, jadi luar biasa sekali jawabannya, Katri. Nah, jadi 3 zaman itu, yang pertama adalah zaman Weda, ini adalah zaman Weda kuno, yang berkaitan dengan pewahyuan kitab suci Weda yang diwahyukan oleh Tuhan kepada para maharesi penerima wahyu ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan zaman Brahmana, yaitu berkaitan dengan upacara agama atau ritual. Jadi pada saat zaman Brahmana ini berkaitan dengan upacara keagamaan ya, karena kaum Brahmana lah yang istilahnya ditonjolkan di sana. Nah, kemudian kalau zaman Upanishad ini berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu duduk dekat dengan guru. Nah, jadi kalian sudah memahami terkait materi yang Mister berikan minggu lalu. Nah, jadi baik, Mister lanjutkan sekarang. Mister akan share screen terkait dengan materi yang akan kita bahas. Baik, untuk komposisi dasar, pembelajaran kita kali ini adalah memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran daring dan menggali informasi dengan model pembelajaran problem-based learning, siswa mampu menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dengan sikap bertanggung jawab selama proses pembelajaran sebagai wujud serada dan bakti kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wase. Nah, kemudian di sini Mister buatkan peta konsep ya. Jadi yang kalian harus pahami di sini adalah kebudayaan Nusantara, kemudian masuknya kebudayaan Hindu, kemudian teori-teorinya, kemudian pengaruh kebudayaan Hindu. Nah, jadi kebudayaan Nusantara itu adalah mempunyai paham animisme dan dinamisme. Nah, kemudian yang dimaksud dengan animisme di sini adalah roh nenek moyang, kemudian dinamisme ini adalah tentang benda-benda yang bersifat gaib. Nah, kemudian sistem masyarakatnya masih kepada sistem kepala suku ya. Nah, kalau di Bali itu lebih kepada adatnya. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Ya. Ya, bisa. Nah, jadi kebudayaan Nusantara itu erat sekali kaitannya dengan roh nenek moyang ya. Nah, jadi karena di dalam perkembangan kebudayaan Nusantara ini tidak bisa dipisahkan gitu, karena sampai sekarang pun itu masih
bagus eksistensinya. Bahkan masyarakat itu tidak mau meninggalkan kepercayaannya. Nah, seperti masyarakat yang ada di Desa Trunyan itu tidak mau meninggalkan suatu kepercayaannya. Misalnya dia menguburkan mayatnya itu hanya ditaruh di sebuah pohon gitu, tidak dikubur ataupun dibakar. Gitu. Karena itu adalah merupakan sebuah kepercayaan dari leluhurnya begitu. Nah, kemudian percaya dengan benda-benda gaib. Benda-benda gaib ini seperti apa? Misalnya ada batu diisi dengan saput poleng, itu percaya dengan benda-benda gaib gitu. Ada yang namanya disebut dengan pratima, ada yang namanya disebut dengan linggayoni begitu. Karena agama Hindu itu tidak pernah lepas dengan yang namanya simbol, walaupun pengaruh Hindu itu belum masuk di sana begitu. Ketika ada pohon yang dianggap sakral atau keramat itu diisi dengan saput poleng, itu sebenarnya tidak ada pengaruh dengan kedatangan agama Hindu ke Indonesia, tidak ada pengaruh, itu sudah dari dulu ada. Masyarakat Bali itu menyatakan bahwa ada kekuatan gaib berupa supranatural power di dalam pohon tersebut gitu, sehingga diberikanlah sesuatu sesajen atau diperlakukan seperti halnya manusia. Nah, sampai di sana apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian diskusikan dulu sebelum selanjutkan sehingga pembelajaran ini lebih menarik untuk dilakukan. Silakan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, persilakan. Ya, masih belum ada, Mister. Ya, yang lain? Ada? Tidak? Mencoba Mister. Masih punya undang-undang tersendiri, Mister. Misal gini, dulu percaya. Terima kasih, Mister. Apakah dulu kepercayaannya itu bisa diasimilasikan dalam artian antara animisme dengan dinamisme itu disatukan ya, Mister. Contohnya, misal ada benda gaib nih, benda gaib dan orang-orang di sana atau masyarakat itu mempercayai bahwa dalam benda gaib itu ada roh nenek moyang. Nah, apakah bisa disatukan kepercayaannya itu, Mister, atau memang terpisah-pisah dia animisme dan dinamisme? Ya, nah jadi dalam konteks pemujaan roh nenek moyang ini, jadi masyarakat Bali khususnya dia itu selalu menggunakan yang namanya simbol gitu. Jadi pemujaannya berupa batu gitu. Nah, disimbolisasikan bahwa roh nenek moyang itu bisa berstana di sana begitu sebagai simbolisasi begitu. Karena dulu kan belum ada istilahnya pura gitu. Jadi pura itu datang setelah Resi Markandia dan Kuturan datang ke Bali gitu. Jadi sebelum ada itu ya mereka menggunakan simbol-simbol itu. Gunung sebagai tempat yang disucikan, yaitu sebagai stana para dewa gitu. Nah, jadi antara aspek animisme dan dinamisme ini merupakan memiliki suatu hubungan ya. Jadi keterkaitan karena agama kita itu bukan agama ya, kepercayaan kita itu tidak pernah lepas dengan yang namanya simbol gitu. Nah, seperti itu ya Julia ya. Iya, Mister, berarti secara tidak langsung memang berkaitan, Mister, berhubungan, Mister ya? Ya. Antara animisme dan dinamisme. Iya, berkaitan. Saya pikir gini dulu, Mister, saya pikir masyarakat dulu mereka mempercayai animisme, ya animisme saja. Ada beberapa golongan yang percaya dinamisme, ya dinamisme saja, seperti itu. Saya kira begitu, ternyata memang berkaitan atau berhubungan. Ya, berkaitan. Ya. Karena kita sebagai agama Hindu, sebagai kepercayaan Nusantara ya dulu ya sebelum agama Hindu datang itu memang sudah sangat meyakini hal itu gitu loh. Ada roh nenek moyang, kemudian ada kekuatan-kekuatan gaib di dalam benda-benda gitu. Nah, jadi kita mengenal yang namanya transenden dan imanen gitu. Ada kekuatan di dalam dan di luar ciptaan yang maha kuasa gitu pada intinya. Oke, ya, bagus. Jadi sudah luar biasa sekali pertanyaannya. Kalian sudah kritis sekali dalam menjawab dan menanggapi fenomena yang Mister sampaikan tadi. Oke, Mister lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian Mister harapkan menyimak ya. Jadi kalian akan Mister berikan sebuah video terkait bagaimana masuknya kebudayaan Hindu dan pengaruhnya di Indonesia. Nah, jadi Mister akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian simak.
Om Swastiastu, Sultan Bali, selamat datang di channel Bali Tradition. Bali sebagai pulau yang kaya akan nilai-nilai spiritual tidak terlepas dari tokoh-tokoh spiritual, tokoh agama, tokoh rohaniawan yang memiliki andil membangun dan menata Bali sehingga menjadi pulau yang tertata rapi. Kali ini, tim Bali Tradition akan membahas 3 tokoh spiritual Hindu yang sangat populer dan berperan besar dalam membentuk kebudayaan dan tradisi di Bali pada zamannya. 3 tokoh besar tersebut adalah Resi Markandeya. Beliau adalah seorang tokoh Hindu beraliran Siwa. Menurut cerita orang, beliau berasal dari India Selatan. Beliau inilah yang datang ke Bali menata Bali dengan menanam Pancadatu di Pura Besakih. Dan beliau pula menata sistem kemasyarakatan yang sekarang ada berupa banjar dan desa pekraman. Jadi Resi Markandeya merupakan tokoh yang sangat penting. Peninggalan beliau sekarang banyak ada di Bali. Salah satunya adalah Pura Gunung Lebah di Campuan Ubud, Pura Gunung Raung di Desa Taru, sistem subak, dan ada banyak lagi jasa-jasa beliau di Bali yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembangunan moral. Empu Kuturan. Setelah Resi Markandeya moksa, maka selanjutnya sejalan dengan perkembangan sejarah, maka datanglah ke Bali Empu Kuturan yang berasal dari Pulau Jawa. Kedatangan beliau ke Bali melanjutkan dan perkaya konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh tokoh terdahulu. Kedatangan Empu Kuturan ke Bali menambah konsep Merajan atau Rong Tiga atau Kemulan. Adanya Pura Kahyangan Tiga di setiap desa adat dan menambah konsep Pelinggih berupa Meru. Yang paling penting jasa Empu Kuturan adalah menyatukan berbagai aliran atau sekte-sekte dari kerajaan Hindu yang ada di Bali menjadi satu kesatuan yang berupa agama Hindu di Bali yang ada sekarang. Peninggalan itu ada berupa pura besar yaitu Pura Samuan Tiga di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Gianyar. Pedanda Sakti Wawu Raung. Beliau juga dikenal dengan panggilan Dang Hyang Dwi Jendra atau Dang Hyang Nirarta. Ini adalah tokoh terakhir yang datang ke Pulau Bali dari Pulau Jawa yang ikut memberi andil di bidang pembangunan Bali dan ajaran Siwa berkisar antara abad ke-15 sampai ke-16. Beliau melanjutkan dan memperkaya lagi dengan konsep Padma, sehingga kita mengenal bangunan Pelinggih Padmasana. Kedatangan beliau dari Pulau Jawa ke Bali membawa misi tetap menegakkan ajaran Hindu di pulau yang kecil ini dengan menata kehidupan orang Bali yang belum ditata oleh pendahulunya. Jadi, ketiga tokoh inilah Resi Markandeya dari India Selatan melalui Pulau Jawa, Empu Kuturan dan Dang Hyang Nirarta dari Pulau Jawa yang datang untuk menata Bali dengan sangat apik dan rapi sehingga ajaran agama Hindu Bali bisa bertahan sampai sekarang. Baik, lanjut ya. Mohon maaf ini Mister jaringannya tidak bagus. Nah, untuk sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya. Nah, jadi di sini ada 3 pokok bahasan yang kalian akan diskusikan sesuai dengan video yang kalian simak tadi. Jadi yang pertama adalah kalian cari informasi terkait dengan teori-teori masuknya kebudayaan Hindu ke Nusantara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa hubungan video yang telah ditampilkan dengan teori masuknya kebudayaan Hindu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu terhadap masyarakat di Nusantara. Nah, silakan kalian pilih ketiga topik ini. Untuk Restu, pilih topik yang mana? Restu, gangguan sinyal, Ustaz. Gangguan sinyal, ya. Silakan Saputra, pilih untuk kelompoknya. Pilih yang pertama. Ya. Kemudian untuk Katri? Untuk kelompok saya memilih yang nomor 2, Mister. Nomor 2, ya. Kemudian untuk Dea, silakan dipilih. Saya memilih nomor 3, Mister. Oh iya, nomor 3 ya, tidak ada pilihan lagi. Ya, silakan. Nah, untuk sekarang silakan kalian diskusikan ketiga topik yang kalian sudah pilih. Silakan kalian diskusikan melalui WA group yang sudah kalian bentuk. Nah, kalian diskusikan di sana. Lagi sebentar kita akan presentasikan. Ya, bagaimana? Anak-anak sudah siap? Siap, sudah, Ustaz. Siap, Mister. Ya, silakan. Silakan mulai dari diskusinya. Kalian diskusinya bisa cari info terkait dengan topik tersebut, bisa dicari melalui blog, bisa melalui artikel, dan
silakan kalian tambahkan sumber-sumber literatur di Google. Ya, silakan bisa dimulai untuk diskusinya. Baik anak-anakku, untuk diskusi, Mr. batasi, Mr. berikan waktu lagi 2 menit saja ya, sehingga kita akan mulai presentasinya, karena waktu kita sangat terbatas untuk diskusi ini. Mister. Ya. Untuk video silakan dihidupkan ya, untuk videonya, karena ini Mr. Record, silakan dihidupkan, sehingga kegiatan pembelajaran ini terekam dia. Gimana yang lain siap kira-kira? Kita mulai saja untuk presentasinya. Siap ya? Siap, bisa. Ya, silakan untuk video dibuka ya. Videonya dibuka sehingga Mister bisa melihat aktivitas pembelajaran kalian ya. Ya, kelompok. Silakan untuk kelompoknya, silakan ajukan tangan yang mau presentasi duluan, berikan waktu. Ya, silakan kelompoknya Restu. Jadi kelompoknya Restu presentasi duluan. Mister berikan kesempatan untuk yang lain menyimak presentasi dari kelompoknya Restu, kemudian bertanya dan memberikan tanggapan. Ya, untuk waktu Mister persilakan untuk kelompoknya Restu. Jadi terima kasih atas waktunya, Mister. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori yang ini, teori masuknya Hindu ke Indonesia yang nomor 1 itu, Mister, yang mencari informasi terkait teori-teori masuknya budaya agama Hindu ke Indonesia. Jadi teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Kadek Saputra Jaya, yang ketiga akan dijelaskan oleh Kadek Artini, dan sedangkan yang 4 dan kelima saya. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 silakan Saputra bisa dijelaskan. Waktu saya serahkan kepada Saputra. Jadi baik, terima kasih atas waktunya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dua teori yang pertama, yaitu teori Brahmana dan teori Ksatria. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.J. Van Leer, yang dimana dijelaskan bahwa teori Brahmana ini dibawa oleh kaum Brahmana atau golongan pemuka agama dari India. Nah, hal ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau, di mana kebanyakan dari prasasti ini bertulisan huruf Pallava. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa huruf Pallava yang di India tidak banyak orang yang bisa menggunakannya, hanya orang-orang tertentu seperti kaum Brahmana. Seperti itu. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bob, Mukherjee, dan J.C. Moens. Nah, yang dimana dijelaskan bahwa teori ini agama Hindu disebarkan Indonesia dibawa oleh para ksatria dari India. Pengertiannya seperti ini. Pada saat abad kedua sebelum Masehi di India terjadi perang. Nah, raja-raja atau para ksatria yang mengalami kekalahan ini pergi ke Indonesia atau diusir ke Indonesia. Mereka memilih Indonesia karena Indonesia ini berada di jalur perdagangan antara India dan Indonesia. Nah, karena kalah, kemudian para ksatria ini akan membangun kerajaan di Indonesia dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu di Indonesia. Seperti itu, Sir. Kemudian untuk yang teori ketiga, Bunda Artini dipersilakan. Jadi terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Saputra. Nah, teori yang tentang kedatangan atau masuknya ajaran Hindu ke Indonesia, Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Vaishya. Dalam teori Vaishya dijelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India.
Indonesia merupakan daerah yang strategis dalam pelayanan dan perdagangan internasional. Untuk Restu, silakan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yakni menjelaskan teori masuknya agama Hindu yang keempat dan kelima. Jadi yang keempat ini adalah teori sutra. Teori sutra ini adalah teori yang dikemukakan oleh Van Weber. Nah, ini tuh maksudnya orang sutra atau Buddha itu datang ke Indonesia bersama para kesatria dan juga waisya. Nah, yang menyebabkan mereka masuk dalam kategori teori ini adalah jumlahnya mereka yang sangat banyak ketika masuk ke Indonesia dan menyebarkan agama di sana. Itulah yang menyebabkan teori sutra ini dimasukkan ke dalam teori-teori masuknya agama Hindu. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu ya, biar semangat. Nah, tadi temanmu di kelompok 1, yaitu kelompoknya Restu, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok lain, Mister berikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mohon maaf, Mister, saya ingin bertanya, Mister. Ya, silakan, Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 bersama dengan Novi dan juga Pujasara Devi. Jadi di sini saya akan menanyakan terkait teori yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, menurut kelompok 1, teori apakah yang paling kuat di antara 5 teori yang telah dipaparkan? Karena tadi saya mendengar dari penjelasannya salah satu kelompok, yaitu dari Restu, bahwa yang paling memiliki poin besar itu adalah teori arus balik. Sedangkan di beberapa sumber yang saya baca, teori yang paling kuat itu adalah teori Brahmana. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Katri. Silakan untuk kelompoknya Restu ditanggapi. Terkait dengan pertanyaannya Katri, yaitu kenapa dinyatakan teori arus balik yang paling kuat, padahal di literatur yang dia baca, teori Brahmana lah yang paling kuat. Ya, silakan ditanggapi. Izin menanggapi, Mister. Ya, silakan, Saputra. Sebenarnya gini, Mister. Nah, dari kelima teori ini, memang yang disebutkan Restu juga tidak salah, yaitu teori arus balik ini memiliki nilai besar dalam penyebaran agama Hindu. Begitupun juga dengan teori Brahmana. Nah, dari kelima teori ini, yang memiliki kekuatan tentang penyebaran agama Hindu adalah teori Brahmana dan teori arus balik. Teori arus balik juga kuat dalam penyebaran agama Hindu, yang di mana teori arus balik ini semacam pertukaran pelajar. Misalnya, orang Indonesia yang pergi ke India, kemudian di sana dia mempelajari tentang Weda atau sumber dari ajaran agama Hindu. Kemudian setelah itu maka orang tersebut akan kembali ke Indonesia. Nah, otomatis karena dia sudah berpengalaman tentang ajaran agama Hindu, dia akan menyebarkannya dengan apa yang sudah dia dapatkan. Sama halnya dengan teori Brahmana. Teori Brahmana ini dia adalah orang-orang yang sudah mampu mempelajari, sedangkan teori arus balik ini adalah orang yang baru mempelajari ke India, kemudian kembali ke Indonesia, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menyebarkan agama Hindu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Untuk Katri, bagaimana jawabannya Saputra? Apakah bisa diterima? Siap, bisa, Mister. Karena memang dari SMP, dari yang saya pelajari materinya, teori arus balik dengan teori Brahmana itu memang selalu berdampingan gitu, Mister. Jadi saya agak bingung antara mana yang paling kuat antara teori Brahmana dengan teori arus balik. Terima kasih, Mister. Ya, bagus ya. Nah, jadi antara teori Brahmana dan teori arus balik ini memiliki sebuah di dalam penyebaran agama Hindu sama-sama kuat. Jadi dalam konteks Brahmana di sini karena diyakini sebagai orang suci yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara, otomatis pengaruhnya besar sekali. Dari sejarah juga menyatakan bahwa teori Brahmana ini sangat besar sekali pengaruhnya. Namun teori arus balik juga membawa dampak yang banyak untuk perkembangan agama Hindu di Bali. Karena kan
orang-orang belajar agama itu ke India, terutama terkait dengan agama Hindu, karena pusat daripada Hindu itu ada di India. Oke, untuk penanya berikutnya, Mister berikan kesempatan, silakan. Mohon izin, Mister, saya bertanya. Ya, silakan untuk Diatara. Tentang pemaparannya Saputra tadi, Mister, mengenai teori arus balik. Nah, teori arus balik itu kan yang mempelajari agama Hindu di India itu adalah pertukaran pelajar. Namun namun artikel yang pernah saya baca itu Weda yang dipelajari itu hanya boleh untuk kaum Brahmana saja, Mister. Apakah pada sistem arus balik ini para pelajar itu harus berkasta Brahmana atau bagaimana? Seperti itu, Mister. Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaannya dia bagus sekali itu berdasarkan pemikiran yang sangat hot. Pertanyaannya silakan dijawab dengan hot juga dengan sumber yang artinya bisa menjadi dasar jawabanmu tadi, Saputra. Silakan. Izin jawab. Ya, silakan. Setahu saya, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, kan teori arus balik ini di mana pelajar yang pergi ke India. Nah, karena Weda ini cuma bisa dipelajari oleh kaum Brahmana, nantinya setelah para pelajar ini mempelajari teori ini, kembalinya ke Indonesia, bisa dikatakan para pelajar ini akan menjadi kaum Brahmana. Mungkin seperti itu, Mister, karena saya kurang tahu juga. Mungkin Dr. Restu atau Artini bisa menambah. Ya, silakan untuk kelompok 1, Restu dan Artini, apakah bisa membantu Saputra untuk menjawab pertanyaannya di Atara? Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada dari kelompok lain, apakah ada tanggapan terkait dengan pertanyaannya dia? Oke. Nah, tidak ya? Oke. Nah, jadi terkait dengan teori arus balik yang disampaikan oleh Saputra terkait dengan pertukaran pelajar di sini. Nah, jadi seseorang belajar ke India itu kan bertujuan untuk mempelajari agama ya, mempelajari kitab suci dari Weda itu sendiri. Nah, jadi dalam konteks catur warna itu, jadi orang yang belajar Weda itu sudah disebut sebagai seorang Brahmana di sana. Jadi istilahnya belajar Weda itu tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah pengetahuan spiritual. Nah, jadi seorang pelajar ini dikaitkan adalah seorang murid ya, seorang sisya yang belajar kepada acaryanya yang ada di India. Nah, jadi yang mengajarkannya itu adalah kaum Brahmana gitu. Yang mengajarkannya itulah kaum Brahmana. Nah, istilahnya dang acarya gitu, yang mengajarkan sisya ini untuk memperoleh sebuah pengetahuan tentang Weda. Kemudian sisya ini ketika dia sudah paham tentang Weda, dia akan menyebarkan ajaran agamanya itu ke Nusantara, yaitu ke Indonesia. Nah, sehingga dia sudah dinyatakan sebagai seorang Brahmana karena dia mempelajari Weda. Lain halnya ketika dia pertukaran pelajar ke India, dia itu belajar tentang ilmu sains misalnya. Nah, itu mungkin di sana dia tidak mendalami tentang Weda, otomatis dia tidak akan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan agama Hindu di Nusantara. Nah, kurang lebihnya seperti itu dia. Apakah bisa dipahami tentang penjelasan Mister? Siap, bisa, Mister. Terima kasih. Ya, nah jadi diskusi yang sudah dilakukan sudah bagus sekali. Ya, Mister sangat senang dengan diskusi yang sudah kalian lakukan. Dari kelompok 1 sudah menyajikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kemudian dari audien yang bertanya dan yang menanggapi juga sudah sangat baik. Mister sangat senang. Nah, kemudian untuk pembelajaran kali ini, ya, jadi Mister akan menyuruh kalian untuk menyimpulkan
dari materi yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan tadi terkait dengan materi yang sudah kita bahas? Siapa yang bisa memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari? Ya, Mister, silakan. Saya, Mister. Ya, Julia, silakan. Terima kasih, Mister. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi, di mana tadi kita sempat membahas mengenai kebudayaan Nusantara, terus kita juga sempat membahas mengenai teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kita mulai dari budaya Nusantara. Nah, budaya Nusantara itu dulu masyarakatnya mempunyai kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Animisme di mana masyarakatnya percaya pada roh nenek moyang, terus dinamisme masyarakatnya percaya pada benda-benda gaib, namun antara dinamisme dan animisme saling berkaitan, atau berhubungan satu sama lain. Terus untuk sistem pemerintahannya sendiri, masyarakat dulu menggunakan kepala suku, masih menggunakan kepala suku. Nah, proses masuknya agama Hindu ke Indonesia, dari video yang telah Mister berikan, itu ada 3 resi yang berjasa, ada resi Markandeya, terus ada resi Dangnya Nirartha, dan Empu Kuturan. Untuk teori masuknya agama Hindu ke Indonesia sendiri ada 5 teori. Ada teori Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisya, dan Arus balik. Di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang sudah presentasi tadi, teori yang paling kuat pengaruhnya itu adalah teori Brahmana dan teori arus balik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Julia sudah menjelaskan kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan. Sudah luar biasa sekali caranya menyimpulkan. Jadi mulai dari perkembangan agama Hindu di Nusantara, kemudian terkait dengan Maharesi yang berjasa mengembangkan agama Hindu ke Nusantara, kemudian terkait dengan 5 teori penyebaran agama Hindu di Indonesia. Ya, sudah bagus sekali yang disimpulkan oleh Julia. Nah, kemudian untuk sekarang kalian Mister akan berikan sebuah tugas. Jadi tugas terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Jadi Mister sudah share di berupa Google Form, silakan diisi itu untuk nilai pengetahuan kalian. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara. Nah, jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Nah, kemudian untuk tugas keterampilan, silakan kalian yang belum presentasi, jadi memvideokan materi yang sudah kalian diskusikan, kemudian kalian share di Facebook, kemudian tandai Mister di sana, Mister akan nilai di sana. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk memotivasi warganet bahwa kalian sudah melaksanakan pembelajaran secara daring dan ini adalah sebagai nilai keterampilan kalian. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini itu yang bisa Mister sampaikan terkait dengan materi sejarah agama Hindu, yaitu tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Nusantara. Nah, baik, karena sudah waktu, Mister persilakan untuk Saputra Jaya untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Jadi mohon perhatian semuanya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita mengatakan doa. Berdoa mulai. Om Dewa Suksma Brahma Cindya Nama Swaha. Om Samu Sampurna Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Kalian sungguh luar biasa, Mister sangat senang. Mister akhiri pembelajaran kali ini dengan mengaturkan Parama Syanti. Om Syanti. Om Santi Santi.